Nggak boleh bocor. Maka punten, ini motivasi saja. Lihat orang-orang yang dapat cinta Allah. Contohnya Ibrahim alaihissalam. Api pun menjadi dingin baginya, karena Allah yang menjaganya. Ya narukum, wahai apiku, kurni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kenapa Ibrahim dapat fasilitas lebih dari umumnya manusia? Karena utuh dapat cintanya. Wahai api, dinginlah bagi jasad kekasihku Ibrahim. Pernah dengar cerita itu? Ayub diuji dengan penyakit kulit yang bukan sebentar, berpuluh-puluh tahun tanpa BPJS dan nyam sostek. Coba, ujungnya asik kembali utuh. Yusuf pernah diceburin ke sumur, akhirnya jadi raja. Ismail diujinya parah, harus disembelih oleh ayahnya sendiri karena dapat cinta Allah, akhirnya tidak jadi disembelih. Yunus alaihissalam, tahu, dimakan ikan paus, dibawa ke kedalaman yang pekat, pengap, samudra yang dalam dan gelap, lalu dimuntahkan dengan satu kalimat sakti, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Banyak pelajaran untuk mendapatkan cinta Allah. Maka ada di Quran surat Al-Fajr. Maka nanti subuh ikut di Assalam biar dapat cinta Allah. Dikasih bonus 2 rakaat sebelum yang pokoknya saja lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi manusia terkaya di dunia itu yang mendapatkan cinta Allah dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh, bukan yang wajibnya. Maka yuk dapatkan cinta Allah dengan apa yang kita bisa. Nah, saya dapat bocoran dari Al-Quran. Orang yang dapat cinta Allah itu orang yang sayang kepada orang tuanya. Maka di Quran surat Al-Fajr ada kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tenang itu jalannya cuma satu, ingat ke Allah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Bukan di uang, bukan di harta, pangkat, jabatan, kedudukan, bukan. Money is not everything, but no money everything is nothing. Uang bukan segalanya, tapi ya itu mah alat teknis saja. Ya. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, sini merujuk. Orang bercerai kembali merujuk, sini kamu setelah lama meninggalkanku, kau kembali lagi bertobat kepadaku, sini aku peluk. Irji'i ila rabbiki radiyatam. Ada kalimat radiyatam mardiyah. Ingin dapat ridho Allah, ingin? Ada hadis yang sahih dan sharih. Ridho Allah itu ada di wakilnya. Ridho Allah bi ridhol walidain. Maka Nabi cemburu kepada Salman Al-Farisi dan Uwais Al-Qarni. Sekelas Nabi aja menangis kalau cerita 2 sahabatnya ini. Kenapa ya Rasulullah engkau begitu sedih ketika menceritakan Uwais Al-Qarni dan Salman Al-Farisi? Aku jealousy kepadanya. Kenapa? Dia dapat cinta Allah. Buktinya dia dicintai makhluk langit karena hebat sikapnya terhadap ibu. Yang Uwais itu menggendong ibunya sampai terkelupas kulit punggungnya karena lecet gesekan ibunya dengan kulit punggungnya disebabkan menggendong tidak pernah dilepasnya kecuali untuk berhajat dan berwudu. Berhaji dengan berjalan kaki puluhan kilometer, kakinya terbakar padang pasir yang gersang dan panas, lalu membakar kakinya, kulitnya mengering karena dicekik padang pasir yang dingin di malam hari, lalu ibunya dibahagiakan dengan digendongnya. Nabi menangis. Jealousy, aku lahir yatim. Dia dapat cinta Allah karena menghebatkan sikapnya terhadap ibunya. Pertanyaannya, kita punya ibu gak? Kita bukan Adam dan Hawa, tentunya punya. Cok orang Sunda mah jelema orang teh merjal tina beuteung emak. Wallahu akhrajakum, setiap kalian Allah keluarkan mimbutuni dari perut ummahatikum, ibu-ibu kalian. Belajarlah ke anak yatim. Kalau anak yatim pengen jajan, sesak dadanya, nggak punya uang, minta ke siapa? Maka kenapa harus sayang ke yatim? Tapi ada yang lebih parah dari pengen jajan. Ketika anak yatim ingat ibunya, siapa yang menahan air matanya? Maka Nabi menitipkan, orang yang mencintai yatim akan seperti ini denganku di akhirat nanti, karena aku pun yatim. Maka bersyukur masih punya orang tua. Kalau ingin dapat cinta Allah, cintai orang tua, apapun itu.
siapapun mereka, latar belakangnya seperti apapun, birrul walidaini ihsana. Jadi yang dapat cinta Allah mah yang soleh. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 105. Bumi ini akan diwariskan kepada orang yang dapat cinta Allah. Mereka hamba-hambanya yang soleh. Sebagai penguat, kapan terakhir bertemu orang tua kita? Tadi pagi Ustadz catat bisa jadi itu wajah terakhir yang kita lihat. Kalau ajal kita malam ini tiba. Tidak hanya melihat, kapan dengan seksama memperhatikan kernyit dahi dan keriput keningnya. Lalu menyimpulkan, tafakur. Itu bekas apa? Bekas khawatir kita anak-anaknya kita takut tidak bahagia. Kapan terakhir menempelkan pipi kita ke ayah ibu kita lalu berbisik lirih ke telinganya dengan tulus, maafkan aku ya mah, ridhoi aku ya mah, biar aku dapat cinta Allah dengan ridhona mamah dan ayah. Kapan terakhir mencium keningnya? Kapan terakhir datang membawa sikap hebat, makanan lezat, lalu berusaha taat menyuapi ibu kita dan ayah kita dengan sengaja tanpa kepentingan karena ingat masa lalu ibu kita mengejar kita supaya kita kuat, kita sehat. Jangan merasa hebat dan dianggap hebat. Siapa yang menghebatkan dan menguatkan kita dengan doa-doanya yang hebat? Kalau hari ibu aja semua statusnya I love you mom. Mom you are my everything. Mah kau segalanya ku. Mama langsung komen iya segalanya sama mama. Ya. Jangan nunggu Idul Fitri. Kapan terakhir menyentuh pintu surga bernama kakinya? Bukankah surga itu di bawah telapak kaki ibu? Jangan lihat saya hari ini. Saya dapat cinta Allah, semoga istiqomah dengan tiupan tulus doa-doa ibu saya yang tidak pernah kering bibirnya, selalu membasahi setiap kali ketemu. Rabbi habli minas solihin. Kapan terakhir melihat wajah orang tua kita lalu kita mendoakan Allahumma gfirli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu itu wakilnya Allah di dunia, kama rabbayani shaghira, yang tidak pernah minta harap balas dari apa yang pernah dilakukannya. Kotoran kita pun dimakan. Sakit ketika mengidamkan, sakit ketika melahirkan, hampir terlepas nyawanya. Berapa juta ibu yang wafat gara-gara melahirkan anaknya. Setelah anaknya lahir sakit, ibu tergopoh-gopoh membawa anaknya kita ke rumah sakit tanpa punya dana, malu-malu juga nganjuk, berani malu demi anaknya, nangis, takut anaknya tidak sekolah, takut tidak lulus sekolah, takut tidak terkuliahkan, takut tidak lulus kuliah, takut tidak dapat pekerjaan setelah kuliah, takut tidak dapat jodoh setelah dapat bekerja, takut tidak ada untuk menghajatkannya ketika dapat jodoh, takut setelah dapat jodoh dengar anaknya konflik rumah tangganya. Pertanyaannya dibalik biar gak gosong. Kapan kita menangis dalam sujud setiap kita untuk orang tua kita hanya untuk menyebut namanya? Jangan ada tema ini kalau tidak siap dengan amalannya. Maka sedikit saya belum mengenalkan diri ya. MC baru seberapa persennya. Saya Epi Effendi. Saya manusia biasa yang mesantrennya aja gak beres. Sekolah nyaris gak tamat, kuliah gak pernah. Tapi kenapa saya dapat episode ini? Saya yakin ridho Allah ada di ridho orang tua. Kata mama saya, Epi, mama tidak pengen apa-apa dari kamu. Kamu hanya ingin mama, kamu itu dicintai Allah. Jadilah orang soleh nak. Saya kan orangnya humoris. Ya besok Epi kelurahan mah ganti nama jadi soleh. Bukan itu maksud mama. Tapi solehlah kelakuanmu nak. Apa tanda orang soleh? 1, innalladzina yasluna kitaballah. Surat Fatir 35:29. Jangan pernah berhenti membaca kitab Allah nak. Karena Mekah berubah disebabkan Quran dibaca dan turun di sana. Mekah berubah, sebagian ayat dan suratnya turun di sana. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan karena Quran turun di malam itu. Ingin hidup kamu berkah dan berubah nak? Ingin mah baca Quran tiap hari nak. Kalau kamu baca Quran, Allah bicara sama kamu. Kalau kamu sholat, kamu yang bicara sama Allah. Setelah baca Quran, sholatlah tepat waktu berjamaah di masjid nak. Mama mah tidak pengen apa-apa dari Epi. Terus apalagi mah? Bersedekah nak. Setiap detik berkah. Mending cuci darah, mending sedekah. Mending sedekah mah insya Allah 3 pekerjaan saja kalau ingin dapat cinta Allah. Baca Quran, sholat tepat waktu berjamaah, bersedekah.
Apa jaminannya di ayat itu? Ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu orang-orang yang tidak pernah akan diberi kebangkrutan dunia dan akhirat. Di ayat 30-nya, sempurna, kusempurnakan pahalaku untukmu, kulipat gandakan karuniamu, rizkimu, ku ampuni dosa-dosamu, ku masukkan engkau ke dalam orang-orang yang bersyukur. Surat 35 ayat 29-30. Sempurna. Insya Allah kalau kita istiqomah, kita akan dipanggil, pas dipanggil oleh panggilan Allah yang ketiga, yaitu kematian, dengan panggilan yang indah di Quran surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hambaku, wahai jiwa yang tenang, irji'i, sini aku peluk, ila rabbiki radiyatan mardiyah, karena kamu ridho diatur dengan aturanku, kamu dapat ridhoku melalui ridho orang tuamu. Fadkhuli fi ibadi, sini hambaku, masuk ke rumahku, ke surga yang aku janjikan kepadamu. Wadkhuli jannati. Ibu saya dulu menangis karena kasus-kasus saya. Sekarang ibu saya menangis bahagia karena yang datang ke rumah melaporkan berita positif saya. Saya kesini tuh doa ibu. Epi mah namanya bakal menembus kemana-mana. Kalau dulu ada UJ, Ustadz Jepri. Kalau sekarang Ustadz Epi Effendi, Ustadz Foto saya ngalahin caleg di mana-mana, banner pengajian. Doa orang tua, doa ibumu dikabulkan Tuhan. Umroh tinggal ngomong, keluar negeri pulang balik gratis, baju nggak pernah beli, makan nggak bayar di mana-mana. Tadi saja dibayarin Pak Haji tadi. Betul, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya hati-hati jadi kenyataan. Saya pernah di penjara gara-gara doain sama, kamu harus masuk penjara, saking si cikal ini licik nakal. Tapi ibu tidak pernah mencela keadaan. Soleh ya nak, mama doain Evi jadi ulama, amin mah. Tapi ujiannya Masya Allah nikmat. Maka yakinnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya ya. Siap jadi orang yang soleh? Surat Al-Anbiya 21 Allah berjanji, walaqad katabna, aku berjanji, aku tulis, aku abadikan di Lauhil Mahfuz, dalam Al-Quran, di dalam Jabur, bahwa bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rugi sekali kalau nggak soleh, nggak dapat doa dari orang yang sholat, siapapun itu. Maka pelajari kitab Riyadus Shalihin. Ya, sing soleh. Ingin punya anak soleh, ingin bawa ke kelurahan, ganti namanya jadi soleh. Ingin punya anak hafid, ingin ganti namanya jadi hafid. One day, one ayat. Innal ladzina yatluna kitaballah. 30 hari, 30 ayat. Setahun 360 ayat. Maka senangkan hati orang tua kita, biar kita dapat cinta Allah. Kalau selain cinta Allah, cinta mana lagi yang kau cari? Karena semua akan meninggalkan. Ini cowok nih ke cewek jangan banyak menanggalkan ya. Lalu meninggalkan itu menyakitkan. Kalau mau menanggalkan ngasih tanggal itu untuk menunggalkan. Menyatakan itu untuk menyatukan. Jangan jadi cowok PHP, pemberi harapan palsu. Terus akhwatnya juga jangan terjebak. Kalau ada cowok deket-deket, tegasin aja, nikahi aku atau tinggalkan. Jangan sampai suami kita jadi ilah setelah Allah. Ini ada ibu-ibu yang hadir ini. Saya mau tanya nih ibu-ibu, ibu sayang sama suaminya nggak? Sayang. Aslinya bu? Asli Ustaz. Kalau suami wafat ikut nggak? Nggak Ustaz. Mau nikah lagi? Mau. Ibu mah jahat ya, suaminya belum wafat udah niat. Ya, sadar Ustaz, suami teh punya Allah dan cinta saya untuk Allah bukan untuk suami saya. Ibu udah bener. Bu, nafkah yang bapak kasih ke ibu itu bukan dari bapak bu, dari Allah. Makanya kalau bapak telat ngasih nafkah, ambil langsung dari dompetnya dengan alasan mau ngambil titipan Allah ya gitu. Tapi ibu juga jangan marah kalau suaminya diambil orang, itu juga titipan Allah. Maka penutup kata Nabi tadi di awal, ismasyikta. Kamu pengen apapun sok cari. Fa innaka mayitun, tapi Nabi mengingatkan, sesungguhnya semua akan jadi bangkai. Bingkai rangkai sebelum jadi bangkai. Kul mam ahbib, tak cintai apapun yang kamu ingin kamu cintai, tapi fa innahu mafariquhu bi, semua akan terpisah.
Maka Ibrahim meninggalkan istrinya hanya untuk mengujinya. Ibrahim dianjurkan menyembelih anaknya hanya untuk menguji rasa cintanya. Setelah wafat, istri jadi janda, suami jadi duda, anak jadi yatim dan piatu tanpa orang tua, harta jadi sengketa, sering kejebak data. Terus apa yang kita bawa? Setiap orang bisa beli jam tapi nggak bisa beli waktu. Wa'mal masyi'ta, beramalah apapun yang kamu ingin lakukan dengan amalmu. Fa innahu maziyum bih. Maka cocok, sederhana tapi padat. Cinta mana lagi selain cinta Allah yang kita cari. Maka ya Allah, tanamkan rasa cinta kepada setiap kami untuk mencintaimu utuh. Biar kami dapat cintamu utuh. Dan biar engkau menggerakkan cinta-cinta yang kami cintai sebelum kami mencintaimu. Engkau cintakan kepadaku karena aku sudah utuh mencintaimu. Dulu ada Rabi'ah al-Adawiyah, dikejar cowok karena matanya indah. Lalu cowok itu ditanya, apa kalau ada yang memuji ya, kamu suka apanya mas dari aku? Suka matanya. Bikin weh. Kan kita mas selalu salah di mata perempuan, jangan terjebak. Kenapa sih AAT selalu salah di mata kamu? Sudah, daripada bertengkar, kalau salah selalu di matanya, pindah ke hidungnya. Ya. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan, tapi yang paling global, lakukan 3 amalan mendapatkan cinta Allah. 1, baca Quran. 2, sholat tepat waktu berjamaah. 3, sedekah. Kuncian hariannya adalah wudu. Karena ada sahabat yang mendapatkan cinta Allah, masuk surga tanpa hisab. Orangnya belum wafat, tapi Nabi sudah menyebutnya, aku dengar suara terumpah Bilal di surga. Karena satu amalan yang Allah cintai, yaitu wudu. Siap jaga wudu? Ini apalagi yang para calon legislatif yang mau memimpin ini, tolong wudunya dijaga biar kebijakannya jadi kebajikan, tidak kebajakan. Setuju? Ini banyak orang baik mendadak. Di mana-mana ada orang yang sebelumnya tidak kenal lalu membaiki diri dan membaikkan kita. Pastikan itu caleg. Oke, biar dapat cinta Allah kita akan interaksi malam ini. Silakan. Alhamdulillah ya, kita mulai saja di komentar pertama untuk ikhwan kira-kira yang menanyakan tentang membuka atau pertanyaan yang masalah. Saya sudah membagi gambarnya Siap. Kalau sama gantengnya ganteng permanen. Kalau sama nggak ganteng cuman gentle dan ngangenin itu aja. Oh ya, siap. Kuplukiah ya. Dari mana siapa mas? Status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertanyaannya adalah sudah hilang jomblo? Oh, udah laku berarti. Misalnya sebelum hijrah itu kan, misalnya setiap bulan suka nonton bioskop. Nah, antisipasi supaya nggak nonton bioskop lagi apa? Siap. Sedangkan kita tahu kalau bioskop itu kan kayaknya kebaikannya nggak ada berapa persen gitu. Siap. Satu-satu aja Bu. Ini keren nih. Orang udah berhijrah, lalu masih ada rindu ke kebiasaan lamanya. Hati-hati mas, biar istiqomah dalam hijrahnya. Kunciannya ingat Allah, ingat mati. Nggak apa-apa ke bioskop, cuman apa-apaan. Karena ajal kita kan nggak tahu. Ada orang di Bandung wafat sedang karaokean mas, karena hobinya karaokean. Gimana wafatnya? Mic-nya keselak mas. Ada orang hobi mancing, wafatnya ditarik ikan karena ikannya lebih besar daripada dirinya. Orang Jumatan ini mancing. Innamal a'malu bil khawatim. Tadi menanya, gimana tip and triknya biar saya tidak sering ke bioskop? Bayangkan kalau kematian kita hadir di sana. Tak saya tadi ingatkan, bisa jadi ini sholat terakhir kita. Itu aja kunciannya mas. Kalau kita mau melangkah ke tempat yang nggak jelas, siapa tahu Ijrail ada di sana. Olga Saputra kan dulu pulang umroh.
kena virus Ebola yang kemudian wajib suntik meningitis karena virus itu. Banyak uang dong dari hasil karya nyatanya, bekerja kerasnya. Jakarta tidak bisa menangani penyakitnya, dioper kemana? Ke Singapura. Olga ingin hidup, makanya berobat ke Singapura. Dikira di Singapura nggak ada Ijroil, mas. Ijroil Jakarta nelfon dong. Olga ke Singapura, maut di Singapura. Jadi hati-hati dengan ajal. Ini aja ada kadaluarsanya. Jadi saya kunci saja, ingat Allah, ingat mati. Karena ada kisah orang soleh wafatnya di tempat yang salah, orang salah wafatnya di tempat orang soleh. Misteri kematian itu 3, sebab, waktu, dan tempat. Semoga bermanfaat. Ingat aja tiap mau ke bioskop, istri saya dulu tukang hobi nonton, tapi saya sering katakan, Bu, bukan nggak punya uang dan bukan ayah tidak suka. Takutnya pas kita nonton kita wafat di sana nggak enak. Bagus mana preman maut di masjid dengan ustadz maut di tempat prostitusi misalkan. Sok jawab, dah bukan Jumatan. Ini ada 2 fenomena. Ada preman wafat di masjid dengan ustadz wafat di tempat prostitusi. Bagus mana? Preman maut di masjid. Kalau nggak tahu jangan so tahu. Tanya dulu wafatnya kenapa. Nyuri ampli kesetrum. Tetap aja jelek walaupun di masjid. Tapi kalau ustadz wafat di tempat prostitusi, kalau dia sedang dakwah bukan masalah. Ini kan jelas nonton bioskopnya niatnya apa. Nah itu kan. Innamal a'malu binniat dikunci. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu kata Nabi tergantung ujung. Khawatirnya ajal kita tiba di sana. Itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa mas namanya mas? Perkenalkan nama saya Ika. Baik Bapak. Alhamdulillah. Mau cerita sedikit? Boleh. Qadarullah, saya pulang. Alhamdulillah. Baru setahun ini dan yang jadi pertanyaan saya, dosa yang dulu pernah saya lakukan. Saya sebelum pulang 26 tahun saya Hindu. Nama asli saya Ibni Radha Maharga. Ketika saya pulang, apakah dosa yang saya perbuat di masa lampau akan saya terima dalam arti dosa yang pernah saya buat di masa lalu dan ketika saya maaf itu akan tercatat kembali. Dan satu lagi, ketika saya sujud berdoa, apakah wajar hambanya meneteskan air mata? Dan yang terakhir, apakah doa saya kepada saudara-saudara saya yang masih belum hijrah, terutama keluarga saya yang notabene Hindu, apakah akan dijawab sama Allah? Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga istiqomah. Begini mas, saya ambil globalnya dulu lah. Kullu ibnu Adam khata'un. Tidak ada manusia yang steril dari dosa. Dan sebaik-baiknya pendosa wa khairul khata'in at-tawwabun. Mas sudah kembali dan itu baik. Saya punya kisah seorang mu'allaf dan saya kebetulan di Bandung di mu'allaf Indonesia. Jadi saya sama Chinese, saya di Lause juga suka ngisi kajian. Banyak yang curhatnya kayak gitu. Apakah dosa saya sebelum Islam itu masih dihitung? Begini. Dulu ada hadis seorang pemuda suka berkelahi, uring-uringan, arogan, tapi dia tahu Islam. Daripada uring-uringannya nggak jelas, ketika Rasulullah memfatwakan perang, dia bukan Muslim, dia menawarkan diri untuk jadi simpatisan gitu. Terjadilah transaksi oboran. Wahai Muhammad, saya ahli berkelahi loh, saya punya geng. Dan sekarang Islam kayaknya butuh tentara nih. Ikut perang dulu atau Islam dulu? Kata Nabi, Islamu Islam dulu, registrasi dulu, baru kamu ikut perang.
Ini orang bersyahadat karena semangat ingin membantu perangnya Rasul dengan para sahabat. Bersyahadatlah dia, asyhadu alla, berislamlah dia. Lalu wafat di medan perang itu. Nabi mengomentari dengan kalimat yang indah. Ini sahabat yang paling besar. Keuntungannya kenapa? Sedikit amalnya, jelas pulangnya surga. Nggak pernah sholat mas, nggak pernah saum, cuman syahadat doang, registrasi, lalu jihad, wafat. Ini sedikit amalnya besar pahalanya. Apa bedanya dengan kita? Berapa tahun kita di luar Islam, sekarang nggak boleh bilang kafirnya. Bilang anjing juga harus hati-hati, non kucing sekarang. Kalau ada orang hitam, jangan dibilang hitam mas, nyakitin, putih tua, gitu. Kada. Kalau ada orang pesek, jangan dibilang pesek, mancung yang terhambat, gitu. Ya, jadi mas, Allah menjadikan Anda seperti bayi dengan kemu'alafan Anda. Yang harus hati-hati adalah setelah berislam Anda jangan bermaksiat, karena hitungan berlaku. Nah, pertanyaan kedua, apakah layak dan pantas ketika saya bersujud lalu meneteskan air mata? Jangan hanya di sujud saja. Air mata yang menetes disebabkan takut kepada Allah, fafadot ainahu, itu yang kemudian menyelamatkan Anda di mahsyar nanti, di antara 7 kelompok orang yang dapat perlindungan Allah tatkala tidak ada perlindungan dari yang lain selain Allah. Berarti Anda dapat cinta Allah. Susah loh mau nangis di sholat. Saya bawa anak Persib, anak geng motor Bandung, Briges, Monrek, GBR, Brotherhood, taraweh, tapi tidak di masjid karena mereka belum mau ke masjid. Saya buka tarawehan di mall. Orang nggak pernah taraweh, saya buat taraweh. Di sekali taraweh pertama launching dengan mereka. Jadi taraweh umumnya dari Isya sampai 8:30 plus kultum. Saya mah dari jam 11 sampai jam 1:30 malam. Mereka menangis sholat. Kenapa nangis? Pegel kata. Kalau Anda nangis karena pegel dengan dosa-dosa Anda, itu justru yang Allah minta. Maka ada satu hadis, kalaulah kamu tidak bisa menangis, pura-puralah menangis. Bukan Islam mengajarkan munafik. Saking harus khusyuk, itu udah keren. Cuman saya juga kadang dapat, kadang enggak. Kalau lagi banyak masalah, suka ada air mata menetes. Kalau masalahnya udah beres, ya biasalah manusia. Ada sahabat yang di sininya tuh ada lekukan. Di riwayat sahabat, siapa namanya lupa. Itu sampai Nabi nanya kenapa itu? Itu bekas menangis. Berarti tiap sholat dia nangis saking takut dosa-dosanya. Yang ketiga, apakah keluarga saya yang belum dapat hidayah? Ketika saya doakan, itu doa saya berpihak. Tugas Anda adalah mendoakan. Doa itu akan kembali ke Anda. Jangan pesimis mas. Kalau kita sombong dengan keluarga yang Islami, soleha, soleh, punten, Nabi Ibrahim juga ayahnya mah nggak ikut, Nabi Nuh juga anaknya mah nggak ikut. Maka jangan sombong dengan punya keluarga. Tergantung amalannya masing-masing. Nah, tugas mas, amalan mas, doakan mereka. Semoga hidayah berpihak. Ya, kan semua dalam genggamannya. Semoga mas tetap istiqomah dan husnul khotimah. Sok ada lagi? Sok, mumpung ketemu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Rijal. Saya dari Sulawesi dan kebetulan saya tinggal di Desa Nanggarai. Subhanallah. Saya tertarik dengan sesi tentang Pak Ustaz bahwa kalau Allah cinta sama kita, akan Allah mengalir diisikan sedikit Pak Ustaz. Nah, saya ingin bertanya Pak Ustaz bahwa bisakah kita melihat, bisakah kita menilai, dan bisakah kita mendefinisi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti apa orang, seperti apa definisi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, siap. Bisa mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini qadarullah ya, yang nanyanya kopiahnya sama semua. Jangan-jangan ini grup band ini. Grup band The Masjid. Ya. Pertanyaannya sederhana, Ustadz bisa nggak melihat orang ini terindikasi dapat cinta Allah?
gampang. Lihat saja karakternya. Seperti orang yang dapat cinta Allah enggak? Jelas Muhammad Rasulullah dan para sahabatnya itu orang-orang yang dicintai Allah radhiyallahu an. Mereka dapat ridho Allah. Indikasi termasuk kita dapat cinta Allah atau tidak, kita bisa diagnosa, Mas. Tahajudnya terjaga enggak? Syukrul wudunya tadi yang saya tips and trikan dijaga enggak? Ngajinya dijaga enggak? Salat tepat waktu berjamaahnya dijaga enggak? Sedekahnya dijaga enggak? Dan orang yang dapat cinta Allah itu tidak sibuk dengan amalan yang lain, apalagi amalan orang lain. Maka lupakan kebaikan kita kepada orang lain, lupakan kebaikan kita, kejelekan orang lain kepada kita, lupakan kebaikan kita kepada orang lain, lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Ingat Allah, ingat mati. Saya kasih suratnya, Mas, ada di Quran surat Al-Furqan, namanya Ibadur Rahman. Nulladzina yamsuna 'alal ardi khauna. Orang yang dapat cinta Allah itu berjalannya tidak sombong, Mas. Sekarang kan banyak punten ya yang ininya bekas sujud tapi jazmunnya luar biasa, semua haram di mata dia. Ada semua salah di mata dia, seakan-akan agama miliknya. Apa yang kita anggap jelek bisa jadi itu yang terbaik akhirnya. Khalid bin Walid siapa dulu? Umar bin Khattab siapa dulu? Maka inna akramakum indallahi attaqum. Yang dapat cinta Allah itu bukan prestasi amalnya, dia takwa, rasa takutnya kepada Allah dominan. Maka bisa enggak Ustaz melihat orang ini dapat cinta Allah ketika dia dekat dengan kita, menenangkan enggak? Wajahnya, ucapannya, perilakunya. Orang yang dapat cinta Allah itu tidak sibuk dengan yang memfitnah dia. Nabi diludahi, membalas meludahi enggak? Tapi ketika orang yang meludahinya sakit, siapa yang pertama menengoknya? Ingat dapat cinta Allah, ada enggak karakter itu pada kita? Muhammad itu kalau perang dia terdepan dan memukul musuh sampai mati. Tapi kenapa ketika diludahi malah Jibril turun ketika Muhammad hijrah ke Taif, disambutnya bukan dengan sambutan yang indah, tapi dengan batu sampai satu giginya tanggal. Israil pun turun. Israil nggak punya nafsu, tapi kekasih Allah disakiti. Israil menawarkan diri, mau diapakan yang melemparimu? Gimana jawaban Nabi? Jangan, bisa jadi dari keturunan mereka lahir hamba-hamba yang soleh. Jadilah Madinah hari ini. Itu percik-percik indikasinya. Jadi kalau Mas ingin terkategori orang yang terindikasi dapat cinta Allah, ada nggak sifat-sifat kemuliaan Nabi pada diri kita? Suka menolong orang tanpa pamrih. Tapi kalau mau menolong hati-hati, Mas, tanya dulu yang mau ditolongnya. Saya pernah terjebak saking iman lagi naik, keluar dari masjid ingin punya amal, Pak, di seberang ada nenek-nenek. Saya nggak tanya dulu, langsung saya seberangin. Alhamdulillah diludahi. Kenapa nenek setelah diseberangkan dapat malah meludahi saya? Nenek teh baru beres nyebrang deh. Jadi saya seberangin aja lagi. Ya, jadi banyak, Mas. Ikuti saja ma'ana alaihi wa ashabihi, yang mengikutiku dan para sahabatku. Itulah orang-orang yang mendapat cinta Allah. Masalah. Alhamdulillah baru 3 di sini pertama saja kita dulu dari Iman, kita kasih dari Ahmad. Siap. Oke. Bang bacakan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berhijrah, tetapi selalu berbeda pendapat dengan teman-teman hijrah saya yang lain perihal akidah atau sejenisnya. Bagaimana menanggapinya ya Ustaz? Karena teman saya ini selalu merasa paling benar. Wah, ini di Bandung lagi menggeliat hijrah. Tapi ada masalah. Hijrah bukan tulisan baju. Saya juga pakai baju nih, tulisannya jomblo fisabilillah. Ya. Bukan hijrah, bukan gaya hidup. Hijrah adalah komitmen. Hijrah hidup jadi terarah. Nggak boleh resah dengan yang lain. Maka kuncian hijrah mah inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin. Ada aja teh pasti yang ngomong kalau kita nanam padi pasti timbul rumput. Kalau kita nanam baik pasti ada hater, ada netizen pasti. Kalau saya dulu lagi jadi ahli maksiat nggak ada yang ngehujat.
takut dibikin wafat dia. Tapi ketika saya ke masjid, saya pakai gamis, saya adan, ada orang nyinyir. Si eta gelo sholat. Jadi saya sholatnya disebutnya gelo. Edan, adan. Ketika saya muncul di TV, goblok si eta jadi ustad. Saya tertenang karena melihat cerita tadi. Nabi aja diludahi. Jadi kalau ada orang ngajak debat, hindari saja, dan gak ada untungnya. Cari fatwa yang paling menenangkan saja. Kan sekarang berbeda pendapat itu jadi perpecahan. Semestinya nggak mesti. Yang menjadi perpecahan itu bukan beda pendapat, beda pendapatan. Kedengkian. Dan kita mah penyakit hati, atau orang hijrah langsung nyinyir. Tetangga bangun rumah, gebeg. Tetangga beli mobil, gebeg. Tetangga motornya baru, gebeg. Tetangga mah punya rumah, punya mobil, punya motor. Ini mah punya gegebegan. Jadi sakit itu, tapi qulubihim maradun, pada hatinya ada penyakit. Jadi nunjuk orang, yang tiga nunjuk dirinya. Pertanyaannya, zaman Nabi repot nggak orang? Saling menghargai. Bisanya baru di sini, maka saya orang bertato disuruh ke masjid. DKM-nya yang nyinyir. Emang kamu sholat diterima? Kamu ada tatonya? Untung orang-orangnya sudah terbina. Jawabannya simpel. Bapak selama jadi DKM di sini, pernah nggak Bapak nerima kwitansi sholat Bapak diterima? Ayawe ilham teh. Jadi teteh never give up. Hindari perdebatan, cari zona yang menenangkan supaya istiqomah hijrah kita. Cari yang sefrekuensi. Karena kalau itunya yang digede-gedein, nantinya hijrahnya jadi males-malesan. Jadi malas. Banyak orang yang mundur lagi dari hijrah karena nggak siap dengan judgment, punishment, penghakiman. Tenang, atau sudah tidak ada yang steril dari dosa. Saya mau survei ya. Saya punya tiket umroh nih untuk 2 orang tanggal 3 April besok. Semoga ada yang ketibanan rezeki di sini. Syaratnya mudah. Cung yang hadir di sini yang nggak pernah ngupil. Tuh, ngupil aja pernah, semua apalagi bikin dosa ya. Jadi tiketnya nggak jadi dikeluarin. Oke, jadi teteh harus sabar ya. Tutup. Kenapa Ustadz Epi pakai kupluk? Biar nggak banyak yang didengar. Jadi harus move up, stay on the track, keep istiqomah. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epi doakan masuk surga. Amin. Tapi jangan sekarang ya. Nanti baru. Gimana katanya? Oh, ini fenomenal. Kita kembali ke ayatnya, ke hadisnya di Bukhari itu. Innamal a'malu binniyat. Hijrah itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan segala urusan tergantung apa yang diniatnya. Hijrahnya karena Allah, karena oleh. Oleh karena atau karena oleh-oleh. Saya kesini demi Allah karena Allah. Ngajinya belum, makanan udah banyak. Oleh-oleh udah disiapkan. Kalau lagi nyangkul ketemu belut, ambil. Lagi ngaji ketemu jodoh, ambil jangan. Tanya dulu, karena cuma ambil wae. Ini unik. Hijrahnya karena si dia. Cinta mana lagi selain cintanya. Maka kemarin saya di mana ya ngebahas tema tuh agak unik. Meninggalkan dia untuk dia. Dianya beda tulisannya. Nah, kita termotivasi hijrah karena misalnya ikhwan atau akhwat. Nggak apa-apa, cuman apa-apaan. Nanti kalau ikhwannya itu mengecewakan, hijrahnya mundur lagi. Maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa in kanat hijratuhu ila dunya, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, kata Nabi, yusibuha, dia akan mendapatkan yang dikejarnya itu. Saya kasih contoh boleh? Ada namanya Abdah bin Abdurrahim, sahabat tabi'in yang pernah bertemu sahabat, hafid Quran 30 juz dong. Perang selalu terdepan. Ketika menyerang Romawi, di tengah-tengah perjalanan peperangan ada akhwat Romawi yang menggodanya. Setelah beres pulang perang, dia susah move on dari apa yang dilihatnya tadi siang. Dia nyuratin, akhwat, kalau saya ingin mendapatkan cintamu, apa yang saya harus lakukan?
Simple, pindah agama, dijual akidahnya. Ini beratnya hijrah. Maka yang berat itu bukan hijrahnya, istiqomah dalam hijrah. Maka bagaimana kalau niatnya hijrahnya karena si dia nggak apa-apa, tapi akan lelah pada waktunya. Ya, karena banyak orang Islam masuk Islam karena akhwat lalu murtad lagi tuh. Karena ya, makanya jangan belajar Islam dari orang Islam, belajar Islam dari sumber Islam. Sok teteh, semoga itu wasilahnya nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Next. Saya ingin bertanya, apabila ada dua orang ikhwan, yang pertama agamanya baik, tapi berusia mungkin tua dengan alasan belum dapat pekerjaan tetap dan masih dibakti dengan orang tua. Yang kedua, agama belum baik tapi menuju baik dan siap menikah, tapi rasa cinta belum ada. Siapakah yang harus saya pilih, Ustaz? Bolehkah saya minta saran? Lebih cepat lebih baik. Ini kan sedang dilema semua. Presiden ini Jokowi apa Prabowo, kan begitu? Kalau saya di tengah, Jokowi Jug, Prabowo sok. Yang jangan mah pilih aku kalau nggak sanggup setia. Begini teh, kalau mau dikasih pilihan, life is a choice. Ini fenomena di Bandung terjadi. Ada jodoh itu jelek, miskin, penyakitan, bodoh, cuman baik dan soleh. Yang satu kaya, mapan, gagah, punya harta, pangkat dan jabatan, cuman besar marah dan pelit. Mau pilih mana? Dua-duanya beresiko. Yang satu udah baik agamanya, tapi kurang percaya diri karena ekonominya belum mapan. Teteh, kalau ada seorang belum mapan memilih kita jadi jodohnya, iyakan. Karena kalau dia sudah mapan bukan kita pilihannya. Maka menikahlah sebelum mapan. Nanti kalau sudah mapan, menikah lagi, bukti kemapanan. Tete ukuran baik itu dia pede. Surat An-Nur 32, nikahkanlah, nanti rizki aku kasih. Jadi jangan kenal sok dekat. Kalau tidak berani memutuskan, keputusan itu yang menyebabkan keputusasaan. Teteh, pastikan fadfar bidatidin, lihat yang kuat agamanya. Ya. Patokannya Ustadz, dia suka berjamaah nggak sholatnya? Kenapa Ustadz dari sana mengukurnya, parameternya? Kalau cowok rajin sholat berjamaah berarti dia cowok setia. Allah aja disetiain, apalagi kita. Tapi hati-hati, walaupun rajin ke masjid, jangan nyari cowok yang bersandar di tiang masjid. Berarti dia cowok tulang lunak. Menahan tulang punggung saja sudah tidak berkemampuan, apalagi jadi tulang punggung keluarga kita. Iya. Teteh jangan nyali tulang rusuk, sekarang mah nyalinya tulang punggung teh biar bertanggung jawab ya. Ya itu, pilihan makan choice. Ada di hati, mana yang paling menenangkan. Yang satu udah mapan tapi rasa belum ada. Nikah mah harus ada rasa. Kecap aja tahu kalau rasa nggak bisa bohong. Ya. Sok itu mah kembali ke diri. Ibda binafsik, tanya dirimu yang paling dalam. Semuanya beresiko. Yang satu ini belum ada rasa walaupun sudah mapan. Yang satu ada rasa tapi belum mapan. Kalau cewek nggak bisa milih dua sih, jadi bingungnya tuh gitu ya. Kalau cowok mah, saya bisa sukses, MC bisa sukses, itu karena doa seorang perempuan. Catat, jangan sakiti hati perempuan, karena mereka malaikat tak bersayap yang didengar doanya. Doa seorang perempuan yang kemudian presiden jadi seorang presiden, gubernur jadi seorang gubernur, EPI jadi seorang EPI yang sampai ke Balikpapan, itu doa seorang istri. Seorang, kebayang nggak kalau istrinya 4? Doanya juara pisan. Tema ini akan kita angkat di kemudian pertemuan. Ada lagi? Poligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk bertanya.
Saya ada dua pertanyaan. Siap. Yang pertama, ayah saya wafat setelah menikah dengan ibu saya, tetapi ayah saya tidak sholat sekali. Setahun pun itu alhamdulillah. Dan ingin saya tanya, bagaimana cara atau sikap saya dan keluarga agar bisa menggerakkan hati ayah saya, agar menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di setiap doa saya dan keluarga saya selalu memberikan doa buat ayah saya agar diberi hidayah. Yang kedua, bagaimana agar saya bisa mendapat calon istri yang solehah seperti bukti-bukti yang di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua mah curhat. Yang pertama, hidup ini kan ujian. Ada seorang nabi yang diuji oleh istri, contoh Lut alaihissalam. Ada istri yang diuji oleh suami, Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Ada nabi yang diuji oleh anak, Lut alaihissalam dengan Kan'annya. Ini pertanyaannya kan diuji oleh orang tuanya. Birrul walidaini ihsana. Tugasmu adalah menghormati dan mengindahkan perasaannya. Ke orang tua itu nggak boleh menggurui. Maka Ibrahim ketika disuruh jualan patung sama ajar ayahnya, dia nurut aja, walaupun nggak wajib lakunya mah. Makanya disiasati bagaimana patung berhala ini dijual nggak laku, ditawarinnya. Keren, Ibrahim itu cerdas. Patung tuli, patung bisu, patung lumpuh, patung. Nggak ada dong orang mau tertarik dengan barang dagangan yang akhirnya bapaknya nanya pas pulang ke rumah, mana patung laku berapa hari ini? Enggak Pak, malah sedang pada mandi katanya. Masa patung mandi? Ya Pak, kalau mandi aja nggak bisa ngapain disembah? Lembut ngasih taunya teh, disentuh logikanya teh. Kita banyak yang baru hijrah langsung ngejudgment orang tuanya, nyuruh sholat ke ayah. Ayah mah jangan disuruh sholat, nggak ada kita kalau tidak wasilahnya mereka. Kasih akhlak yang terbaik. Biarkan mereka paham sendiri dan mengikuti kita. Kasih contoh aja, jangan dengan kata-kata. Nah, mendoakan adalah kewajiban anak terhadap orang tua. Saya kasih bocoran biar dapat cinta Allah melalui doa. Ingat posisi-posisi doa yang tidak ada hijab. 1, ketika hujan turun tadi. 2, waktu antara adzan dan qomat itu doa tidak ada hijab. Setelah wudu, ketika sujud, setelah sholat, setelah baca Quran, setelah sedekah, doa orang tua kepada anak, doa anak kepada orang tua, doa orang safar, doa orang yang terdolimi, doa orang yang saum, doa orang yang sedang tawaf, doa wukuf di Arafah, doa anak-anak yatim, banyak doa, termasuk doa anak kepada orang tua. Maka tugas Anda adalah mendoakan. Yang kedua, Ustaz, bagaimana tips and trick supaya saya dapat jodoh seperti akhwat-akhwat di atas? Mas, so tahu emang di atas ada akhwat? Cowok semua itu. Ya, Mas, ingin dapat jodoh soleha, ingin? Tentunya semua yang hadir di sini ingin. Begini ya. Ya, kalau tanya akhwat juga sama jawabannya. Ingin dapat jodoh soleh. Mas, ingin dapat jodoh seperti Khadijah belum? Ingin dapat jodoh seperti Aisyah, Fatimah atau Khadijah, ingin? Pantaskan dirimu. Kitanya sudah seperti Rasulullah belum? Mun orang Sunda bilang mas seuseuh banget. Cuci muka, banyak main dengan spion mas. Mas, kalau cinta setengah mati tikung di sepertiga malam. Mas, jangan kejar fisik dan cantiknya, lelah. Rental saja namanya. Bawa ke sujud kita, diskusikan dengan Rob kita. Ya Allah, akhwat yang di atas, ya Allah. Aku namanya sih nggak tahu yang mana aja lah ya Allah. Yang pantas untukku. Tiba-tiba Allah mengijabah nenek-nenek yang hadir. Ya resiko. Ya tikung mas di sepertiga malam, sebut namanya mas. Allah nggak pernah tidur. Nanti Allah yang menggerakkan hatinya untuk kita. Itu tema kita malam ini. Ada lagi Pak MC? Sok, nggak apa-apalah. Mumpung di sini 10 menit lagi. Apakah dosa wanita single masih ditanggung ayahnya yang sudah meninggal? Ustaz, mohon doa kami juga agar cepat bertemu jodoh. Siap-siap. Ini bab jodoh dominan pisan ya.
Orang Balikpapan tuh cantik-cantik, ganteng-ganteng, cuman nggak laku. Beda sama orang Bandung, nggak ganteng tapi laku. Dah hidup mah tidak harus ganteng, yang penting gentle dan ngangenin. Ya nanti ada sinetron baru di SCTP, CCTP, cantik-cantik tepayu. Ini ganteng-ganteng mubazir ya. Pertanyaannya apa? Yang pertama. Apakah wanita yang masih belum masih single, wanita single masih ditanggung ayahnya yang sudah meninggal dosanya? Meninggal? Apakah dosa wanita single masih ditanggung ayahnya? Oh ya. Yang sudah meninggal? Ayahnya sudah meninggal. Berat ini. Saya temukan satu hadis di Fathul Bari. Hati-hati dengan menangisi mayat. Ada satu bab mayat disiksa karena tangisan ahlinya. Tangisan yang mana? Tangisan yang kemudian dengan kematian ayahnya si ahlinya meratap ke Allah. Ya Allah, kenapa kau cabut nyawa ayahku? Nah, ini sering terjadi pada perempuan. Kalau kelihatan udah saya ajak ngomong, bolehlah suaranya mah dikeluarkan. Ibu, sayang nggak sama suami? Sayang. Oh ya. Ahwat, sayang nggak sama suami? Sayang. Kalau suami nikah lagi boleh nggak? Tuh kan bunyi. Saya tanya nih secara tauhid. Kalau suami itu punya siapa, Bu? Allah. Allah ngelarang nggak suami kita nikah lagi? Kenapa ibu melebihi Allah ngelarang-larang? Ini kan dosa. Pertanyaannya dikaitkan. Ustadz, dosa enggak yang masih single? Apakah dosanya masih ditanggung ayahnya yang sudah wafat? Ida matal insan. Ketika anak Adam wafat, in koto'a, terputus seluruh amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 hal. 1, ilmunya. 2, sedekahnya. 3, anak keturunannya. Bukan masalah dosa waris ini mah. Ketika hidupnya ayahnya mengajarkan akidah, tidak. Maka hati-hati dengan selembar rambut kelihatan yang bukan muhrim. Itu tanggung jawab ayahnya. Maka kalau saya sayang sama ayah, tutupi auratnya. Tapi ya ayahnya sudah bebas. Kalau ayahnya waktu hidupnya menyatakan, memberitahukan bahwa ini boleh, ini nggak boleh. Secara syariat. Maka yang khawatir dari kepemimpinan seorang laki-laki di keluarganya itu adalah tidak mengajarkan agama kepada anaknya. Sehingga ketika anaknya berbuat dosa, ayahnya kebagian itu pahalanya. Selama ayahnya tidak pernah mengingatkan ketika hidupnya. Maka kaitan dengan hadis mayat disiksa gara-gara tangisan ahlinya, dilihat di syarahnya adalah ayah yang tidak pernah mengajarkan ketauhidan kepada anaknya. Jawaban bagi pertanyaan yang ini adalah selama ayah pernah mengingatkan kita tentang apa yang boleh dan tidak boleh berdasarkan agama, ayah sudah terlepas dari beban itu. Yang menanggung itu si pelakunya sendiri. Karena ada di rumah tangga, kalau suami berbuat dosa, itu hanya untuknya. Tapi kalau anak dan istrinya berbuat dosa, itu suami ke bawah-bawah itu. Itu bedanya, beratnya seorang pemimpin. Ini pertanyaannya sedikit tapi nyubit. Apakah seorang anak yang masih single dosanya masih ditanggung ayahnya? Tergantung. Apalagi ayahnya sudah wafat, sudah jadi dosanya. Maka kalau ingin bebas dari dosa dan beban dosa, cepatlah menikah. Biar dosanya dibagi sama suaminya. Ini saya sedang bicara secara tidak langsung, nikahi aku dong, gitu. Kode sebenarnya kode keras. Satu pertanyaan cukup. Oke. Biar setiap sudut dapat ya. Jangan lupa nanti di assalam ya, subuh ya. Kita lanjutkan tema ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Fendi dari Paparan. Ingin bertanya Ustaz. Jangan terlalu dekat. Oke. Apa hukumnya jika saya menghapus kontak mantan yang di masa lalu bersama saya dengan Ini kurang jelas. Apa hukumnya? Apa hukumnya jika saya menghapus kontak mantan yang di masa lalu bersama saya melakukan kemaksiatan dengan tujuan agar kita dapat cinta dan Allah dan terjebak dalam kemaksiatan tersebut?
Diulang MC, ditranslate. Apa hukumnya Ustaz jika saya menghapus kontak mantan yang di masa lalu bersama saya melakukan kemaksiatan? Hukum stalking. Oh, menghapus kontak mantan, oke. Dengan tujuan agar kita dapat cinta dari Allah dan agar kita kembali terjebak dalam kemaksiatan. Siap, oke. Apakah termasuk memutus tali silaturahmi? Siap, oke. Ini persoalan kita semua. Mantan itu adalah manusia yang lekat diingatan. Ya. Bagaimana hukum menghapus kontak mantan? Sok we hapus. Tapi kan hati mah susah dihapus. Hei, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Boleh putus hubungan, tapi tidak boleh putus silaturahmi. Ada yang lebih berat. Hidup itu kan pilihan. Kalau nggak ngebangi undangan, ya nerima undangan. Gimana kalau mantan yang ngundang? Bukti kekuatan keikhlasan, datangi. Ucapkan selamat, doakan. Lalu kalau pas di hajatannya ada organ tunggal, kita ikut nyanyi lah. Lagu Epi Tamala Kandas. Ya kalau untuk mencegah gangguan kehusuan mah boleh lah. Tapi udah bukan masalah kontaknya dan nanti juga dicari lagi Instagramnya. Ini yang susah moving on mah dari hati. Kalau ikhtiar untuk sekedar move on ya nggak apa-apa, menghapus kontak mah. Tapi jangan menghapus silaturahmi. Karena takut terjebak lagi kemaksiatan, ya dihapus. Seperti gini, saya banyak netizen, banyak hater. Daripada capek ya unfollow saja. Tapi tong ditayangan deui. Jangan dicari lagi. Bener kan sok begitunya. Kalau lagi marah dihapus. Tapi sok stalking deui jangan deui. Enggak apa-apa, cuman apa-apaan. Hidup jangan kagok tapi jangan ngagokan gitu. Ya, tergantung niatnya Mas, menghapusnya untuk apa? Ternyata tadi alasannya muncul di pertanyaan kedua, karena saya takut terjebak lagi kemaksiatan. Itu salah satu ikhtiar. Ikhtiar perbuatan, rizki kejutan. Hanya doa yang merubah takdir. Kenapa Ustaz rizki kejutan? Setelah dihapus datanya, sosial medianya, tiba-tiba tidak ketemu di dunia maya, tapi ketemu di dunia nyata. Ternyata dia sudah tidak bersama dia lagi. Ya tinggal jadian deui we eta mah. Cuman tegesin nikahi aku atau tinggalkan gitu. Ya.